bisa berupa aditif, sinergistik, atau antagonistik. Nah, berbeda dengan interaksi farmakokinetik, kalau farmakodinamik itu bisa disamaratakan untuk obat yang segolongan. Karena apa? Karena penggolongan obat berdasarkan kesamaan efek farmakodinamiknya. Jadi kalau namanya antibiotik, ya berarti sama obat-obat ini adalah berguna untuk membunuh atau mengobati bakteri. Obat anti inflamasi semuanya sama mekanisme kerjanya, ya kan, menghambat enzim siklooksidase. Nah, kalau dari satu golongan ternyata sifat farmakokinetiknya berbeda-beda. Ada obat yang kerjanya panjang, ada obat yang kerjanya singkat, gitu ya. Nah, jadi kalau untuk yang farmakodinamik ini bisa disamaratakan, ya, bisa digeneralisir. Interaksi pada reseptor, antagonisme antara agonis dan bloker pada reseptor yang sama. Ini sudah kita kenal dengan baik. Histamin dengan antihistamin H1, ada yang generasi 1, ada yang generasi 2, kemudian histamin dengan AH2, asetilkolin dengan atropin. Itu kita sudah tahu, ya. Dan memang ini digunakan untuk pengobatan. Oke. Nah, kalau interaksi pada sistem fisiologis yang sama, hasilnya bisa berupa penurunan atau peningkatan respon fisiologis. Sebagai contoh, obat hipnotik sedatif apabila diberikan bersama dengan AH1 generasi 1 atau analgesik opioid, kita tahu depresi SSP-nya meningkat. Apa yang terjadi? Pasiennya ngantuk berat, ya. Kalau dikasih kombinasi obat tadi, ya. Walaupun fungsinya berbeda-beda, tapi dia sama-sama efeknya mendepresi SSP, ya. Bayangkan misalnya pasiennya lagi pilek, dikasih AH1 generasi 1, ditambah lagi oleh dokter dikasih karena batuk, dikasih kodein analgesik opioid. Wah, pasiennya efeknya ngantuk banget, ya. Keseimbangan cairan dan elektrolit dapat mengubah efek obat, terutama yang bekerja pada jantung, ginjal, dan transmisi neuromuskuler. Contohnya diuretik. Kalau orang minum diuretik, maka mineral di dalam tubuhnya terbuang. Salah satu efeknya akan terjadi hipokalemia. Kalemia juga terbuang. Hipokalemia, kekurangan kalium. Kalau kekurangan kalium dan orang tadi minum obat jantung, digitalis, akan mudah terjadi toksisitas dari digitalis, keracunan digitalis. Oke. Sebagai gambaran saja, kalau seorang pasien yang pernah kena serangan jantung, berarti sebagian otot jantungnya sudah rusak, maka jantung tadi berfungsi mungkin dengan 50% otot yang tersisa, bahkan sampai dengan 25% otot yang tersisa, jantung itu masih bisa berdenyut, walaupun mungkin perlu bantuan obat-obatan. Maka orang yang pernah terkena serangan jantung dan survive heart attack, itu infark miokard, survive, maka pasti oleh dokternya dikasih satu obat antihipertensi supaya tekanan darahnya terkendali. Kedua, dikasih digitalis untuk menguatkan kerja otot jantung, blocking buat otot jantung. Ketiga, barangkali dikasih diuretik juga. Nah, biasanya dokter jantung bisa memberikan diuretik hemat kalium. Apa contohnya? Diuretik hemat kalium, spironolactone, ya. Dan jangan lupa lagi, dokter jantung karena sudah jadi dokter spesialis jantung, itu pasti belajarnya banyak sekali. Kemampuan farmakologinya juga luar biasa. Dia bisa memperhitungkan berbagai macam interaksi obat. Maka salah satu obat yang ditambahkan oleh dokter jantung adalah KSR, Kalium Slow Release. Maksudnya selain ada diuretik yang membuang mineral, kaliumnya dijaga supaya kaliumnya tetap
aman di dalam tubuh, maka diberikan kalium sulfatis. Nah, itulah kira-kira bagaimana caranya mengatur keseimbangan elektrolit. Oke. Sekarang kalau di dokter gigi gimana? Kemungkinan interaksi yang merugikan cukup banyak. Obat yang rutin dipakai di dalam dokter gigi untungnya tidak banyak. Tadi saya katakan ada beberapa jenis saja obat, nggak semua obat dipakai. Jadi tugas kalian sebagai dokter gigi nggak usah terlalu cemas dengan berbagai macam interaksi obat tadi. Apa sih obat yang dipakai? Antibiotik, anestesi lokal, sama vasokonstriktornya, analgesik, sedatif kadang-kadang saja. Bahkan kayaknya kalau dokter gigi sini kasih obat sedatif nggak bakalan dijual, nggak bakalan diambil oleh apotek, nggak boleh. Ya, anti perdarahan gunakanlah yang topikal saja, ya. Anti perdarahan gunakanlah yang topikal saja, bukan yang sistemik. Oke? Nah, apalagi yang kita lihat? Hanya sedikit antibiotik. Contohnya apa? Amoxicillin, ceftriaxone, clindamycin. Kadang-kadang kita masih pakai minocycline, doxycycline, jarang-jarang sayang, ya. Metronidazole juga, ya. Dan kenapa antibiotik itu penting? Karena pemakaiannya lebih lama dibanding obat lain. Kalau antibiotik kan pakainya bisa sampai 5 hari, obat lain barangkali 3 hari sudah cukup, ya. Ingat, jangan pernah mengkombinasi antibiotik yang bersifat bakteriosid dengan antibiotik yang bersifat bakteriostatik. Oke, ini antagonistik. Contohnya apa? Amoxicillin tidak boleh dikombinasi dengan tetracycline. Bukan berinteraksi sehingga terbentuk kelat, bukan. Amoxicillin baru akan bisa bekerja efektif kalau bakteri membelah diri, membentuk dinding sel. Pembentukan dinding selnya dihambat, maka bakterinya mati, iya kan? Tetracycline mencegah supaya bakteri itu tidak berkembang biak. Nah, buat apa dikasih penicillin atau amoxicillin, iya kan? Jadi alasannya itu apa tidak boleh diberikan bersama-sama, jangan pernah. Kalau kayak tadi gentamicin, penicillin, semuanya bakterisid. Itu pun tidak boleh dikombinasi dalam satu siring, tapi boleh diberikan pada pasien pada saat yang bersamaan. Oke, interaksi farmakokinetik antara antacid, antianemia, susu dengan tetracycline tidak bisa diabsorpsi. Oke, nah ini antibiotik ya yang harus kalian ingat. Metronidazole jangan diberikan bersama dengan alkohol. Lithium ekskresinya dihambat, batas keamanannya sempit. Disulfiram like effect, tahu? Metronidazole jangan diberikan bersama dengan alkohol, akan menimbulkan disulfiram like effect. Yang dimaksud disulfiram like effect itu adalah orang yang kecanduan alkohol. Orang yang kecanduan alkohol akan masuk panti rehabilitasi. Di sini hampir-hampir nggak pernah, ya, karena insidensinya sangat rendah. Memang banyak orang yang doyan minuman keras banyak, tapi tidak sampai kecanduan sampai harus masuk panti rehab. Di sini yang sering kecanduan narkoba, lain cerita itu, ya. Tapi kalau di negara-negara barat itu banyak orang yang kecanduan alkohol karena mereka negara pas musim, biasanya kalau musim dingin biasa untuk menghangatkan tubuh mereka minum minuman yang beralkohol. Orang yang kecanduan alkohol tadi namanya alkoholisme akan masuk panti rehab. Di dalam panti rehab akan diberikan obat disulfiram. Obatnya namanya disulfiram. Disulfiram itu fungsinya mencegah metabolisme dari alkohol. Jadi alkohol akan diubah menjadi asetaldehid. Asetaldehid akan diubah lagi menjadi senyawa yang lebih sederhana
sampai akhirnya diubah jadi CO2 dan H2O. Harusnya begitu. Nah, metabolismenya mampet ataupun berhenti sampai dengan asetaldehyid. Apa yang terjadi di dalam tubuh pasiennya akan terjadi penumpukan asetaldehyid yang menimbulkan rasa yang tidak nyaman buat si pasien. Entah itu mual, entah itu sakit kepala, ya. Itu yang terjadi. Maka itu namanya efek disulfiram. Oke. Pada beberapa antibiotik itu kalau diberikan bersama orang yang ini contohnya di sini adalah metronidazole. Ada juga antibiotik lain. Seingat saya cephalosporin, ya. Cephalosporin, cefamandol misalnya, itu kalau diberikan kepada pasien itu bisa menimbulkan efek disulfiram lagi efek. Saya teringat pasien saya kebetulan suatu ketika di akhir tahun datang berobat, dia bisa berpesan, dokter saya jangan dikasih antibiotik karena saya mau banyak party, saya nanti tidak bisa menikmati. Setelah saya lihat, oh maksudnya itu kalau dikasih cephalosporin nanti yang minum alkohol nanti boleh efek disulfiram. Nah di sini bukan cuma cephalosporin saja, metronidazole itu lebih kuat lagi efek. Kalau diberikan bersama alkohol, dia bisa menimbulkan efek disulfiram seperti disulfiram. Litium, kalian mengenal litium jadi apa? Untuk apa litium? Litium itu pakai bom kamu itu. Ya, litium itu kita gunakan sebagai baterai handphone, ya. Tapi dia juga obat dalam kadar yang kecil itu kita gunakan sebagai obat juga. Sama lah. Fe yang kalian kenal kan bisa dalam bentuk rangka baja ringan, paku, Fe kan. Tapi di dalam tubuh kita itu bermanfaat untuk anti anemia dalam dosis yang ringan. Litium juga anti depresan dalam dosis yang kecil, tapi batas keamanannya sempit. Jadi itu tidak bisa diberikan bersama-sama dengan metronidazole. Metronidazole, erythromycin, clarithromycin menghambat psikotrom. Jangan diberikan bersama warfarin. Nah hati-hati itu. Metronidazole, erythromycin, clarithromycin karena apa? Akan bisa menyebabkan perdarahan karena warfarinnya tidak khusus di metabolisme di dalam tubuh kita. Warfarinnya bebas meningkat bisa terjadi perdarahan. Nah, yang berbahaya ini erythromycin, clarithromycin betul-betul merupakan penghambat yang poten dari sikotrom 3,4,5. Maka kalau diberikan bersama dengan terfenadin, astenisol, theophylline, kadarnya akan meningkat. Dan peningkatan kadar terfenadin, astenisol, theophylline bersifat kardiotoksik. Masih ingat dokter Nia Kurniasari yang memberikan such the point, ya, itu kita itu asalnya dari bahasa Prancis. Itu ventricle jantung bisa berkontraksi jauh lebih cepat. Nah, itu bisa bersifat fatal. Oke, maka kita melihat terfenadin sudah tidak ada lagi, astenisol sudah tidak ada lagi. Saya nggak tahu theophylline juga kemungkinan sudah tidak ada lagi. Obat yang theophylline obat anti asma, terfenadin, astenisol, antihistamin, ya. Maka kita kenal prodrugnya yaitu fexofenadin, ya. Nah, interaksi serupa bisa terjadi dengan midazolam dan triazolam, tapi kedua-duanya memiliki indeks terapi yang tinggi, jadi tidak ada masalah. Sekarang antiinflamasi non-steroid, apa yang banyak digunakan di kedokteran gigi? Acetaminophen, diclofenac, ibuprofen, ya. Sebetulnya masih ada lainnya, ketoprofen, ibuprofen, apalagi. Cuma yang sering itu ya. Nah, analgesik antipyretiknya apa? Paracetamol, opioid, tramadol, kodein. Nah, ternyata obat-obat tadi tidak bisa dikombinasikan dengan alkohol. Oh, dengan ini dulu, dengan antikoagulan oral dulu. Batas amanannya sempit. Tadi sudah dikatakan, contohnya di textbook phenylbutazone. Tapi obat antiinflamasi non-steroid juga bisa menggeser ikatan warfarin dengan protein plasma.
bisa menggeser ikatan anti diabetik oral. ADO itu adalah anti diabetik oral. Ya. AINS bisa menggeser anti diabetik oral dari protein plasma, sekresi insulinnya bertambah, glukosa darahnya menurun. Pada pasien yang tidak bisa mengantisipasi, tiba-tiba saja hipoglikemia. Kalau hipoglikemia, pingsan. Ya, keringat dingin, gemeteran, terus pingsan kalau nggak tahan. Oke. Dengan anti diabetik oral, dengan antikoagulan oral, kemudian dengan alkohol. Air dengan alkohol menginduksi perdarahan lambung, jadi nggak boleh diberikan bersama-sama. Paracetamol dengan alkohol kombinasi yang hepatotoksik. Metabolit paracetamol toksik terhadap hepar. Alkohol juga hepatotoksik. Opioid dengan alkohol dua-duanya mendepresi NSP, maka efek samping terhadap SSP lebih berat. Jadi jangan diberikan bersama-sama. Nah, berikutnya anestesi lokal yang mau kita lihat. Anestesi lokal bersama dengan opioid mendepresi, maka jangan diberikan obat anestesi lokal pada pasien yang vasokonstriktor kombinasi dengan anestesi lokal itu sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat ya. Kemudian yang perlu kalian ingat juga itu preparat tunggal pada traktor gingiva. Seorang dokter gigi kota buatan kaum gigi sampai batas tepi gingivanya, maka pada sulcus gingiva diletakkan traktor gingiva. Itu adalah benang yang larutannya itu vasokonstriktor. Maka benang yang basah dengan vasokonstriktor tadi dilingkarkan di bagian servikal gigi. Apa vasokonstriksi? Gingival marginnya akan membuka, maka ketika dibuka preparasinya akan tercetak dengan bagus ya. Ketika preparasi, nah, baik sebagai preparat tunggal tekanan darah. Oke. Preparat tunggal dan kombinasi dengan anestesi lokal jangan diberikan pada pasien yang meminum trisiklik antidepresan. Beta blocker non selektif apa? Beta blocker non selektif berarti propranolol ya. Beta blocker propranolol bisa menimbulkan krisis terjadinya supersensitivitas yang dicabut meminum propranolol, kemudian propranololnya habis karena dia hanya bawa persediaan obat semua karena fraktur akibat apa? Keasikan makan kuliner yang keras, terjadi krisis hipertensi ya. Oh sudah.